Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan kepada kami, kelepasan yang Kau berikan kepada kami, di mana kenaikan-Mu ke surga menandakan bahwa iman kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau meninggalkan kami, tetapi Roh-Mu yang kudus selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur dan kami mau belajar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan saat pagi siang hari ini dalam kehidupan kami. Biarlah mulut lidah hamba menyampaikan suara kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Saya bahagia melihat. Haleluya. Saya bahagia melihat Pak Andi. Saya bahagia melihat Bapak. Saya bahagia melihat ibu-ibu semuanya. Saya bahagia Pak. Itu kamu? Saya bahagia melihat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kesempurnaan Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Beliau atau Tuhan Yesus hari ini kita memperingati terangkat ke surga atau naik ke surga. Kita akan belajar bersama-sama pesan-pesan terakhir yang Tuhan berikan kepada para murid pada waktu itu. Judul firman Tuhan saat pagi siang hari ini kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ditinggalkan namun tidak dibiarkan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya selama 1 minggu ini berusaha untuk merenungkan kasih Tuhan. Ketika masa 40 hari Tuhan menyatakan diri kepada setiap para murid pada waktu itu, saya terus bagaimana mengingat peristiwa pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Tidak sanggupkah engkau 1 jam saja berjaga-jaga? Kalimat ini ditujukan kepada setiap para murid dengan tujuan supaya mereka ini senantiasa berwaspada dan berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Itu diberikan bukan untuknya Tuhan Yesus. Bukannya Yesus itu diminta sebagai Tuhan, atau dia lebih taat sebagai manusiawinya Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Terkadang orang terdesak dengan berbagai macam tantangan. Dia berusaha untuk melawan Bapak Ibu Saudara. Ya Pak ya? Saya sering ngobrol sama Pak Amin. Kalau melihat atau mengingat masa lalu dengan beberapa peristiwa yang sedang terjadi atau barusan terjadi, pasti akan menggunakan ini loh, egonya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita tidak melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Dia lebih taat mengikuti kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit banyaknya saya ngobrol sama beliau, tidak benar 100%, tetapi sebagian pasti iyalah. Kita bisa melihat, mendengarkan bagaimana masa lalu beliau. Saya nggak tahu masalahnya seperti apa, tetapi ketika beliau ditempatkan di satu posisi-posisi itu, merupakan bukan orang yang sembarangan. Halo Bapak Ibu Saudara. Semua orang punya masa lalu. Kalau Pak Deddy bawa parang ya Pak ya? Macam-macam. Suatu saat bisa muncul hal itu. Apakah salah? Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena kita berusaha membela dan melawan. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, sehingga menekan ego kita. Katakan amin. Amin. Kita tidak mau melakukan apa yang saat ini menjadi ego kita. Saya bisa melawan Tuhan. Saya tidak terima dengan kondisi seperti ini. Kemanusiaan Yesus berbicara seperti apa?
Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku pribadinya manusia. Tuhan mengejarkan kerendahan hati, taat, dan dengar penyaran kepada suara dan perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu inilah penggenapan masa di mana Engkau menyatakan kemuliaan. Salib merupakan kemenangan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Dulu salib dikatakan sebagai kutuk, sesuatu yang hina bagi orang Yahudi pada waktu itu. Pasti orang yang disalib melakukan sebuah pelanggaran yang sangat besar dan pasti memalukan. Tetapi Yesus rela mengambil bagian itu untuk kemenangan yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya bangga Bapak Ibu Saudara dengan Yesusku. Oleh sebab itu ketika kita saat ini menyaksikan beberapa peristiwa demi peristiwa, biarlah itu membuat perenungan bagi kita. Amin. Kita akan buka di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dengan jelas dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di ayat yang pertama itu bertekun. Saya baca ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan supaya para murid pada waktu itu tidak kecewa dan menolak Yesus. Kita tahu setelah pada waktu Yesus disalib, kondisi para murid seperti apa pada waktu itu Bapak Ibu Saudara? Halo? Kita buka slide-nya Ko Andi. Sepintas kondisi para murid pada waktu itu. Iya kan? Di mana pada waktu itu para murid sedang mengalami yang namanya imannya menjadi lemah. Ketika Yesus meninggal Bapak Ibu Saudara, apakah para murid berkumpul? Ada sebagian yang berkumpul. Ada yang sebagian lari kocak-kacir Bapak Ibu Saudara. Halo? Iman para murid itu menjadi lemah. Tuhan yang pada waktu itu bisa mengadakan mujizat dan saya melihatnya secara langsung. Tetapi kenapa dia tidak bisa membela dirinya? Yang kedua, hidup dalam ketakutan. Petrus lari, ya enggak? Para murid lari. Bahkan Petrus menyangka Yesus berapa kali? 3 kali. Itu orang yang bersama Yesus pada waktu itu. Enggak, saya tidak mengenal dia. Halo? Dan yang ketiga, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam bayang-bayang maut. Kenapa Petrus lari? Takut. Satu lagi, khawatir. Halo Bapak Ibu? Kekhawatiran itu kecemasan yang berlebihan. Ketakutan dan kekhawatiran Yudas berujung kepada apa Bapak Ibu? Bunuh diri. Dia menyesal menjual Yesus. Dia tidak melakukan pertobatan seperti Petrus, tetapi dia mengakhiri kehidupannya. Dan yang keempat, hidup dalam bayang-bayang mau. Semua para murid pada waktu itu diburu untuk dibunuh. Jangan sampai ada yang tersisa pengikut Yesus pada waktu itu. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kondisi keimanan kita pada saat ini? Ketika tantangan besar datang, sakit penyakit tak kunjung sembuh. Halo Bapak Ibu Saudara. Apa yang saat ini sedang terjadi dalam kondisi kita? Yesus meninggalkan kita, tetapi tidak pernah membiarkan kita sendiri. Katakan amin. Amin. Inilah yang luar biasanya kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini sedih ditinggalkan orang kekasih? Semua pasti sedih ya. Siapa yang saat ini pasangannya masih utuh? Masih utuh, puji Tuhan. Pak Didi, Ibu sudah di mana? Di luar. Iya. Bu Vivi juga sama. Bapak Ibu Saudara, ada Yesus yang menemani kita. Amin. Ketika saya ditinggalkan bapak saya, Bapak Ibu Saudara, saya merasa lumpuh lain. Ibu saya itu meninggal di pangkuan saya. Bapak saya meninggal juga hal yang sama. Bapak saya itu kalau ketemu saya itu adanya
marah, uring-uringan, udrek-udrekan. Walaupun saya sudah jadi pendeta, kalau tidak sesuai itu mesti marah. Mungkin kemarahannya itu dilampiaskan kepada saya, karena dia tidak berani marah kepada anak-anak yang lain. Saya memahaminya seperti itu. Ketika dia sakit, orang yang dicari itu saya terus. Tidak mau istilahnya itu ditunggu yang lain. Sampai saya ibadah pulang tidak selesai ibadah langsung ke rumah sakit. Pokoknya dia tidak mau ditinggalkan saya. Seperti ibu saya pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditinggal oleh yang dikasih, kita merasa kehilangan. Dan hari ini Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia meninggalkan para murid dan kita saat ini. Tetapi dia tidak serta-merta meninggalkan. Dia selalu bersama kita, bersama Roh Kudusnya. Katakan amin. Ditinggalkan, namun tidak dibiarkan sendiri. Apapun masalah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, ingat Yesus ada. Katakan amin. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika bapak saya meninggal di ruang ICU, Bapak Ibu Saudara, dintrok-trok jantungnya gini, Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya didek. Hampir ketiga kalinya lebih. Nanti rusuknya ini patah semua. Saya di situ, Bapak Ibu, tidak terima. Tuhan, saya 1 tahun lagi akan menikah, Tuhan. Saya ini bapak saya menemani saya. Karena pesan bapak saya itu tidak menikah, biar ditemani atau ditunggoni kalau bahasa Jawa ini. Keinginan bapak saya itu cuma satu, menikahlah. Tapi karena waktu itu, karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, kalau calon istri saya cepat wae mau, Bapak Ibu. Tapi saya ini, Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai prinsip. Saya masih punya hutang yang pada dasarnya bukan hutang saya. Saya menanggung hutang itu berapa, Bapak Ibu Saudara? 30-an juta. Di Bank BRI atas nama saya, bukan saya yang meminjam. Pacarnya adik saya yang berangkat ke Taiwan untuk membayar kurang lebih 25 juta. Saya minjam 25 juta. Oke, kalau ini memang kehendakmu, yuk berangkat. Bapak Ibu Saudara, saya menanggung hutang. Dan saya ingin masukin rumah tangga. Saya tidak ingin ada hutang sepeser pun dalam kehidupan saya yang akan membawa masuk dalam rumah tangga saya, saudara, bersama dengan istri. Pengennya saya seperti itu. Tetapi bapak saya, Bapak Ibu Saudara, ya udah selesai hutang, saya menikah, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya sempat duduk di serambi masjid, Bapak Ibu Saudara. Hari terakhir sebelum bapak saya meninggal, Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan mujizat buat bapak saya? Dari SMP kelas 3 saya mulai masuk pelayanan. SMA saya full melayani Tuhan. Lulus SMA saya sekolah Alkitab, saya sampai diutus 6 tahun di pedalaman, saya tidak pernah memberontak sedikit pun, Bapak Ibu. Saya rela jadi pemulung, saya rela menjual sayur di pasar. Saya cari rebung, saya cari pakai, saya cari jengkol, hanya dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama 6 tahun. Saya tidak pernah protes sama Tuhan. Tapi kenapa Engkau tidak pernah memberikan mujizat untuk hari ini saja buat bapak saya? Saya ingin bapak saya menemani saya. Di ruang ICU kehendak Tuhan lain. Habis operasi, setelah jam 3, langsung meninggal. Dan disitulah saya benar-benar, Tuhan, saya mau nikah 1 tahun lagi, Tuhan. Saya nggak terima bapak saya diambil, Tuhan. Saya di situ benar-benar hancur hati saya, dan apa ya? Saya tahu itu kerinduan bapak saya. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar menikmati, dan Tuhan bilang cuma gitu, masih ada aku kok. Saya tidak pernah meninggalkan. Ingat Daud itu dilupakan, diabaikan, Bapak Ibu Saudara. Waktu Isa ingin memberkati, cukup inikah anakmu? Oh iya, masih ada satu. Oh iya, masih ada satu. Berarti sempat lupa. Daud dilupakan. Panggillah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi aku tetap ada buat kamu. Kalau bahasa sehari-harinya, kita yang hari ini merasa berjuang sendiri, Bapak Ibu Saudara, ayo
Ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan baca di ayat yang latar belakangi di situ Bapak Ibu Saudara. Semua aku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kita baca di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Di 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya. Oke, sudah Pak Andi? Ya. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, lebih baik Tuhan itu pergi meninggalkan para murid supaya dia bisa mengutus rohnya untuk mendampingi para murid pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama, Yesus pergi hari ini, Roh Kudusnya bersama dengan kita. Katakan amin. Sehingga tidak ada perlu lagi yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Memang kita khawatir, memang kita takut Bapak Ibu Saudara dengan apa yang terjadi. Ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, pergumulan hidup, apalagi beban para imam keluarga Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah mengambil beban sebagai imam keluarga. Apalagi ibu yang single parent ini mengambil imam dalam posisinya mencukupkan kebutuhan, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Tetapi di sini ada Roh Kudus yang senantiasa menolong dan membantu kita, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik aku pergi supaya aku bisa mengutus Rohku kepadamu. Roh yang Tuhan berikan adalah roh yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kita adalah dunamos. Kuasa yang menyatakan mujizat. Katakan amin. Amin. Inilah yang terjadi. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita lupa atau kita tidak mampu menerima itu Bapak Ibu Saudara. Karena egonya kita, karena kemanusiaan kita Bapak Ibu. Bukankah kuasaku berikan kepadamu? Kalau Roh Kudus turun kepada kita akan menjadi saksinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Iman para murid pada waktu itu menjadi lemah, khawatir, takut, diliputi dengan bayang-bayang maut. Ketakutan yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada dia sebagai penolong. Di ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-16 di situ dijelaskan Roh Kudus sebagai penolong. Tujuannya pada waktu itu memberikan kekuatan bagi para murid untuk melewati, mengalami dan menghadapi prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu. Halo Bapak Ibu. Simon kembali ke aktivitasnya lama. 40 hari masa di mana Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Siapa yang ditampaki bapak ibunya yang sudah meninggal? Nggak ada ya. Saya juga tidak pernah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk menguatkan iman mereka kembali. Hari ini mungkin Yesus datang kepada Bapak Ibu Saudara satu persatu, menyatakan janjinya. Katakan amin. Amin. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang kita lelah. Tuhan, di manakah keadilan? Tuhan, di manakah keajaiban? Semakin hari saya berkata, kenapa kehidupanku semakin susah? Sakitku tak kunjung sembuh. Ingat, Roh Kudus memampukan kita untuk melewati sampai iman kita finish. Dan Tuhan mengatakan, sabaslah wahai hambaku yang baik dan setia, engkau bersamaku di taman Firdaus. Disitulah Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan melihat bersama bagaimana peranan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Firman yang sangat sering kita dengar. Hari ini izinkan saya untuk mengulang kembali. Roh Kudus itu adalah Parakletos. Parakletos itu fungsinya apa?
seorang pendamping dan juga seorang penasihat ataupun pembimbing. Halo, siapa yang mendampingi kita hari ini? Roh Kudus. Katakan istri, anakku, suamiku, bagian dari Roh Kudus yang ada di sekitar. Amin. Halo. Kalau engkau melihat Bapak Ibu Saudara memandang pasangan, anak, ataupun orang lain, ada Tuhan di dalamnya, kita akan menjaga. Amin. Tidak mungkin kita akan gampang mudah, enggak. Perlu membiasakan diri, menghargai pribadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Ini memiliki makna apa? Menjaga. Ibarat kata orang lain, terlebih lagi pasangan kita, anak kita, itu pribadi kita. Sehingga kita tidak mungkin akan melukainya. Amin Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama. Saya juga belum mampu dan belum bisa. Kita belajar bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendamping itu mendampingi dimanapun kita berada. Saat Bapak Ibu sendiri, saat nyetir di Pak Didi, saat mencari nasabah, saat jualan, saat mining, ya, saat Pak Aming melayani dimanapun, saat Pak Budi nganter Justip, saat Pak Pendeta Dedi mendampingi anak-anak PPA, Ko Andi mungkin ya lagi Zoom, Ibu lagi masak, ada Roh Kudus Bapak. Saudara, kita benar-benar merasakan roh itu dalam kehidupan kita. Halo? Kalau roh itu adalah roh yang mendatangkan damai, sejahtera. Melihat situasi keadaan yang tidak sesuai pun dalam hati kita, kita akan damai. Katakan amin. Dia mendampingi kita. Ketika kita sedang di dalam persimpangan jalan antara kanan maupun kiri, Bapak Ibu Saudara, kita bingung. Ada Roh Kudus. Yuk, tak tuntun. Yuk, tak gandeng. Yuk, tak temani. Bahkan sini yuk, peluk. Tak peluk, mau nggak? Kita yang berjuang sendirian hari ini, ada pelukan kasih Bapa yang akan menghangatkan. Amin. Belum tentu yang punya pasangan itu kadang selalu genap, kadang kita butuh pelukan dulu. Kadang saya rindu yang namanya apa? Kaki bapak saya. Ketika ada bapak saya itu merasa gagah. Ketika bapak saya nggak ada, saya merasa layu. Lunglai Bapak Ibu. Ibarat kekuatan itu udah hilang separuh. Padahal Bapak Ibu Saudara, kadang nggak pernah akur. Tapi kalau akur itu pasti apa? Makan babi, makan anjing, daging anjing, mie Jawa. Yuk nongkrong bareng Pak. Saya kalau mandi terlambat sore itu dimarah. Segera mungkin mandi, jangan sampai malam-malam. Nggak tahu patah Jawa mungkin ya, kebiasaan. Karena bapak saya itu orangnya penampilannya itu ya tidak jauh beda sama Pak Amin, necis gitu loh. Kalau pakai jas itu udah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo ada Roh Kudus. Ketika kita sedang salah jalan, salah jalan, ayo balik yuk. Apakah dia menghakimi? Enggak. Apakah dia menyalahkan? Enggak. Roh Kudus tidak pernah menyalahkan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika kita jatuh, kita kasar saja, tangan kita diambil. Yuk, kembali ke jalan yang benar. Sudahkah demikian dalam kehidupan kita? Sedang dalam proses, katakan amin. Kita belajar bersama. Ketika anak kita sedang jatuh, ayo bangun nak. Bapak ada di belakang.
Dan suatu ketika Bapak ada di depanmu sebagai pembelamu. Katakan amin. Ini pembelamu. Tidak selamanya Roh Kudus itu atau Tuhan di belakang kita terus. Halo Bapak Ibu Saudara. Pembela fungsinya apa? Membela. Membela. Membela apakah di belakang layar? Di depan. Depan. Iya kan? Kalau Tuhan sudah berperkara Bapak Ibu Saudara, maaf, tidak ada satupun yang bisa menghalangi rencananya. Gereja kami 2 kali dipersekusi Bapak Ibu Saudara. Tokoh-tokohnya itu, orang-orang hebat itu, mati mendadak secara tiba-tiba hanya karena apa? Masuk angin. Luar biasa melawan pekerjaan Tuhan itu. Dan saat ini yang terjadi, halo, orang di luar melawan pekerjaan Tuhan. Yang di dalam perlu hati-hati, katakan amin. Kemarin yang saya sampaikan Pak Paul kan, tantangan dari internal. Loh, internal itu bahaya. Amin. Mereka secara tidak langsung malah lebih parah menghancurkan. Yesus berkata, apabila di antaramu yang menyesatkan anak kecil, lebih baik palungan batu bilangan dilempar ke jangkar, digandel kedek dulu, dilempar ke laut, bisa batu timbul lagi enggak? Enggak mungkin Bapak Ibu mati. Yang menyesatkan umat Tuhan akan ada pertanggungjawabannya yang luar biasa. Halo Bapak Ibu. Dan biarlah persekutuan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saya ingin Bapak Ibu Saudara semakin maju, baik di dalam posisi talenta karunianya masing-masing. Tidak selamanya yang berdiri di sini itu kita yang sebagai biasa berkhotbah, tetapi yang lain suatu saat akan berdiri di tempat ini. Katakan amin. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, pembela, dia akan ada waktunya membela kita. Tidak selamanya kita akan dibiarkan diintimidasi, ditekan Bapak Ibu Saudara. Disinilah peranan Roh Kudus, pendamping, pembela, penolong, penghibur. Dan peranan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dia akan menyadarkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan apabila ia sudah datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosanya, akan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka, dan akan pembebasan dari hukuman. Semua foto ini pada waktu pengalaman saya diutus Tuhan untuk short mission pelayanan di Filipina 28 hari Bapak Ibu. Saya sampai masuk ke daerahnya orang Mindanao. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya Bapak Ibu Saudara, upah dari ketaatan dan kesetiaan. Saya tidak pernah sepeser pun mengeluarkan uang untuk akomodasi ini Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya kasih anugerah Tuhan. Dia mengutus kita untuk menyadarkan dunia akan setiap dosa-dosa yang saat ini sedang terjadi. Dosa dalam rumah tangga, dosa dalam pergaulan anak-anak kita, dosa dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Halo. Bagaimana terjadi manipulasi atau mengataskan nama Tuhan yang terjadi saat ini, pencatutan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Halo. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk menyatakan keselamatan bagi orang yang belum percaya. Katakan amin. Seperti Pak Amin ya, karunianya yang luar biasa. Sekali mendoakan setiap orang-orang Bapak Ibu Saudara. Ada nama Yesus di dalamnya. Yesus ada di dalamnya. Buat Bapak Ibu Saudara, pelayanan dimanapun berada, di rumah, ya, jualan, mendampingi anak, yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk sadar diri. Dunia bukan tempat di mana yang aman buat kita dan semuanya. Menyadarkan dunia akan dosa. Banyak dosa di dunia itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saat ini terjadi baik di dalam segala hal, tidak luput dari yang namanya dosa-dosa yang senantiasa semakin berkembang. Dan malam ini butuh lawatan Tuhan, katakan amin. Apa yang sedang dibuat gereja hari ini buat Kota Malang? Apa yang sedang dibuat anak Tuhan buat Kota Malang? Apa yang sedang kita buat hari ini buat Kota Malang?
dan apa yang akan kita buat melalui persekutuan ini buat Kota Malang. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ngobrol dari dunia pendidikan, dari Jogja turun ke Solo, dari Solo turun ke Malang. Pendidikan terbaik Bapak Ibu, maaf kata setelah Jakarta ya, Jakarta otomatis. Saya ngobrol dengan anak mahasiswa dan saya ngobrol dengan para orang tua yang cukup mempunyai uang untuk menyekolahkan anaknya di universitas yang bagus. Anak pertama saya di Jogja, Mas. Saya takut kehidupan di Jogja kayak apa. Terus pindah ke Solo lagi, anak yang selanjutnya ke Solo. Aduh, Mas, Solo ternyata dulu katanya adem ayem, ternyata waduh, kalau Solo terbakar ngeri, Mas. Atmosfernya apalagi radikal banyak di sana, Mas. Yang terakhir saya alihkan anak saya ke Malang saja. Yang terakhir itu dia orang Bogor. Waktu saya naik bus, satu bus, dia sedang ngunjungin anaknya naik bus Rosalia. Terus saya dengar lagi anak mahasiswa yang saya bawa ke sini orang Boyolali, kuliah di Solo. Om, Texasnya Malang di mana, Om? Bapak Ibu Saudara tahu Texasnya Malang di mana? Saya tidak tahu sampai saat ini. Di mana, Pak? Saya yakin Pak Didi tahu karena beliau bergerak di antar generasi. Merjosari daerah Merjosari. Baru ini saya berani nanya, Texasnya Malang di mana? Merjosari. Merjosari. Iya Bapak Ibu. Ternyata Malang sudah tidak menjadi tempat yang aman. Ya Bapak Ibu, halo. Apa peranan kita di Kota Malang? Selamat datang Ibu. Enggak, puji Tuhan kita masih sama. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, Ibu perlu tahu loh, di Malang ini lebih vulgar ya. Pergerakan satanik itu lebih bebas. Dengan adanya beberapa event, yang terakhir kali kemarin di Gondang Legi ya, kali lock sama persis ritualnya. Nah, saya masih punya videonya. Nuansanya mencekam Bapak Ibu saya. Tetapi tepuk tangan Rio. Mereka pandai memanfaatkan momentum yang tepat. Ada event tahunan dipakai sebagai budaya dan seni. Bagaimana hikmat Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Halo. Mari kita andalkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Dunia perlu disadarkan. Makanya iblis dibuang kemana di dunia, bukan bumi. Halo Bapak Ibu Saudara, kadang kita beranggapan bahwa iblis itu dibuang di bumi, enggak. Di dunia. Dunia itu tempatnya di bumi. Dunia tatanannya bagus enggak? Enggak. Dunia ini tempatnya kejahatan dan dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah yang namanya mengutuk buminya sendiri yang Dia ciptakan. Alah. Usahakanlah, upayakanlah kemana kamu aku buang Adam Hawa, ya kan? Adam loh ya. Di bumi susah payah kamu akan mengusahakan, mengupayakan, mengelola tanah. Tetapi dalam mengelola itu diberi kuasa enggak? Aku akan berikan kuasamu berkuasa atas binatang di darat, di laut, dan di udara. Dan dunia tatanannya ini sudah dipakai, di-branding oleh iblis. Kesehatan, pendidikan, sosial, budaya. Halo Bapak Ibu. Dan inilah pentingnya kita menyadari tugas Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Sadarkanlah dunia akan dosanya. Yang kedua, peranan Roh Kudus sebagai penolong. Ini di Malaysia bagian selatan, langsung ke Australia dekat. Orang di sini kayak orang Ambon sama Papua. Hitam. Kalau pulang ke sana ya wes kayak kita
ketemu orang-orang itulah. Dan rumahnya itu kayak gini. Padahal ini nelayan-nelayan, tetapi kenapa tidak bisa kaya Bapak Ibu Saudara? Nelayan. Kami melayani satu-satu. Bapak Ibu Saudara. Dan mereka butuh Tuhan. Mereka Kristen iya, tetapi belum sepenuhnya mengenal Tuhan Yesus. Kayak masuk kandang kambing. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama seseorang memberi dorongan dan nasihat. Peranan Roh Kudus adalah sebagai penolong, dia menasihati kita. Dan hal yang sama Tuhan berikan, dialah kita menjadi pendamping-pendamping akhir zaman. Katakan amin. Hal ini yang tidak diperhatikan oleh gereja-gereja pada umumnya Bapak Ibu Saudara. Mereka lupa yang namanya pendampingan jemaat. Para gembala sedang menikmati posisinya, profesinya. Pendampingan cukup dilakukan oleh para staf-staf yang lain saja. Mungkin kalau ada. Halo. Konseling nikah yang harus ditindaklanjuti, yang lebih parah itu adalah di pranikah. Konseling nikah itu bukan di awal mau nikah, maaf, pasca nikah. Konseling nikah itu jangan waktu mau menikah saja dong. Halo. Karena dunia sesungguhnya itu setelah menikah. Apakah hal ini sudah berjalan di gereja Tuhan? Mungkin hanya ketika masalah aja, yuk datang kepada pendeta cerita masalah. Tetapi ketika tidak ada masalah, di mana orang hamba Tuhan? Halo Bapak Ibu. Apakah visitasi masih berjalan? Kunjungan jemaat masih berjalan? Gereja semakin besar, jemaat semakin banyak. Halo Bapak Ibu. 6 tahun saya di Kalimantan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ingin menunjukkan diri saya akan sadar diri dengan pelayanan saya. Waktu saya habis itu bersama siapa? Jemaat. Pastori hanya tempat untuk tidur. Jemaat di sawah, nanam, saya ikut nanam. Jemaat di ladang, di sawah lagi, manen, saya ikut manen. Di ladang, saya ikut di ladang. Bakar ladang, berburu, saya ikut. Kurang kerjaan? Oh enggak, saya enggak kurang kerjaan. Karena saya harus tahu bagaimana kondisi jemaat yang saya layani. Saya kalau main ke rumah, masuk dapur, maaf lancang, saya buka tembayan, beras ada. 5 tahun saya, 6 tahun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada saksinya, ada kok. Pendeta Sukamto di GIA Lausan, dan yang melanjutkan adik rohani di gereja saya, Pendeta Adi. Kegiatan kami cuma apa? Di ladang, di hutan, di danau. Musim kemarau cari ikan sampai 1 minggu. Ikannya disaleh, dijual. Saya minta bagian enggak. Ketika Tuhan berikan keahlian saya untuk apa? Noreh karet. Punya kepala adat telah diberikan kepada saya berapa batang? 2000 batang. Saya toreh setiap hari. Hasilnya berapa? 19 sampai 21 kilo. Harga karet pada waktu zaman SP 25.000. Penghasilan saya besar waktu itu. Saya ingin sehari 19 sampai 20 kilo. Harganya sampai 23.000, 21.000. Uang untuk apa? Saya jatah. Hari ini saya jual karet. Saya makan di rumah sana pakai ikan gembung, pakai ayam, ikan sarden. Kalau saya dari dulu ingin mengumpulkan uang untuk sendiri Bapak Ibu Saudara, saya bisa. Hanya satu yang nyantol di kenang-kenangan saya di Kalimantan. Motor Mio 1, Kulkas 1, sama perhiasan 2, cincin dan gelang yang saya berikan buat kakak saya sebagai pengganti itu saya. Bapak Ibu, penolong pendamping. Saat ini Bapak Ibu Saudara sebagai pasangannya saling mendampingilah, katakan amin. Dampingilah anak-anak kita, amin.
Meskipun hari ini susah dan berat Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Maka dari itu Tuhan kasih bonus saya Bapak Ibu Saudara. Yuk, sekali-kali melihat dunia orang di luar sana. Ke Thailand, ke Laos, ke Filipina. Untuk pelayanan. Makanya ketika saya difitnah tentang sebuah pelayanan Bapak Ibu Saudara, maaf kata Tuhan, ampuni. Saya mau marah-marah betul. Sampai kakak saya Bapak Ibu Saudara sakit hati. Difitnah yang enggak, aduh. Itu bagian dari iblis ingin menghancurkan saya, katakan amin. Saya kalau ingat itu Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar belum tahu. Ya sudah, tidak perlu dikasih tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendamping, kuasa yang sama yang Roh Kudus miliki diberikan kepada kita, amin, untuk mendampingi orang-orang yang saat ini butuh pendampingan, katakan amin. Di mana engkau lembaga departemen kaum wanita, kaum pria, di pelindungan anak, di lapak, dimanapun berada, ketika menghadapi nasabah, ayo Bapak Ibu Saudara, ada Kristus di dalam diri kita, katakan amin. Amin. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, peranan Roh Kudus adalah memimpin kita di dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan yang benar dan yang salah. Kita mau ikut yang mana? Ingat Bapak Ibu Saudara kisahnya Yesus ketika diperhadapkan dengan Pontius Pilatus. Suara terbanyak tidak selalu membawa kebenaran, katakan amin. Yesus seorang diri, Pontius Pilatus akhirnya dia cuci tangan dan ikut arusnya para suara terbanyak pada waktu itu yang berusaha ingin menyalibkan Yesus. Yesus lebih taat tunduk kepada perintah Allah Bapa pada waktu itu. Pontius yang tahu benar ini tidak bersalah, tetapi dia akhirnya takut. Dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia-dunia yang lain, kita sering diperhadapkan dengan pilihan. Mau ikut suara terbanyak atau suara sedikit takut taat sama Tuhan. Halo Bapak Ibu, mempertahankan integritas itu mudah enggak? Enggak mudah. Tetapi Tuhan memampukan kita, katakan amin. Memimpin kita dalam kebenaran, senantiasa kita menjadi jalan buat orang supaya mereka mengenal sang kebenaran sejati. Akulah jalan, kebenaran, dan Yesus yang ada dalam diri kita bersama dengan Roh Kudusnya yang akan memampukan kita memimpin, membimbing, mendampingi orang yang Tuhan percayakan untuk mengenal Yesus sang sumber kebenaran. Disitulah yang saat ini Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, ya, keempat kok memberikan karunia Roh. Yang ketiga, nah, ini Ibu Gembala saya. Dia salah satu figur dari hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sudah menikmati di kapal. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil gambar ini. Dia yang hidup dalam kesederhanaan. Tahun 90 masuk ke desa kami yang belum ada gereja. Sampai akhirnya dia dipanggil ke beberapa negara-negara. Tetap rendah hati. Beliau sangat sederhana sekali. Dan belum punya suami. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan kalau Tuhan izinkan bulan depan dia akan ke Malang. Yang saya sampaikan kepada Pak itu ya. Saya sedang bergumul dengan beliau karena beliau akan membawa orang Filipina itu kurang lebih 20. Jadwal sudah ada.
Dan kalaupun diperkenankan nanti kita undang ke sini, ya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal penggembalaan beliau itu luar biasa sekali. Jemaat yang mau meninggal aja dikeloni, ya. Perempuan besar kayak Pak Didi ini, hari-hari terakhirnya, detik-detik terakhirnya, laki-laki Bapak Ibu Saudara, saking sayangnya pada jemaat itu, tidur itu diginikan, dipeluk ini. Itu yang buat saya, inilah penggembalaan, inilah jiwa penggembalaan. Hujan deras akhirnya bapak itu meninggal, ya sudah, aman dalam pernikahan. Ya kalau melayani Bapak Ibu Saudara nggak mengenal waktu. Jemaat yang sakit mau jam 12 malam, jam 1 pagi datang. Kalau di rumah sakit, pernah ikut kan ke rumah sakit? Istri saya pernah ikut. Caranya ada aja. Nggak mempan cara satu, langsung dia keluarkan KTP. Saya hamba Tuhan, saya ingin mendoakan jemaat saya yang sakit. Dia kalau udah detik-detik terakhir jemaatnya mau meninggal, mau 1 minggu itu setiap hari itu mesti menyempatkan diri datang ke rumah sakit, yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Dan kalau beliau orang dulu dia terkenal, ada sosmed nih, dicerita di kampung, di jemaat, pernah membangkitkan orang mati. Halo Bapak Ibu, saya masih SMP. Saya melayani bapak itu udah kaku gini, tidurnya kan di luar, meringkus gini, telinga, hidung itu udah semutnya banyak. Sudah dimandikan, saya membujurkan tangannya itu waktu itu pelayanan itu. Aduh susah, karena udah kaku banget, yang kurang gini. Saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Setelah hampir 1 jaman kami luruskan, saya mandikan bersama teman saya Pak Partono namanya. Kami pulang, kami dandani, kami pulang. Kami pulang, pelayat itu banyak banget. Pelayat banyak banget. Akhirnya kami selesai ibadah karena minggu ya. Kami beribadah belum selesai. Bapak itu batuk. Semua pada lari. Minta air teh hangat, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Kalau saya kan pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bapak ini dukun hebat yang bertobat. Suami istri dukun Bapak Ibu. Saya kalau lihat itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah dibawa pengalaman pelayanan yang luar biasa. Minta air teh, pelayan pada lari semua Bapak Ibu Saudara. Disitulah Tuhan Yesus nyata, amin. Bukankah kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita, amin. Amin. Belum ada sosmed sayangnya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sosmed, beliau salah satu yang pernah saya lihat membangkitkan orang mati. Didoakan, setelah doa, sebelum selesai selesai kami dandani, beliau tinggal doa saja sebelum masuk ibadah untuk persiapan jenazah mau dimakamkan. Betapa luar biasanya karya Tuhan, dan sampai saat ini masih berjalan, katakan amin. Lihat tangan kita masing-masing, ada kuasa di dalam tangan kita. Amin. 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 Apa yang kita kerjakan dijadikan berhasil. Amin. Amin. Dibuat berhasil. Amin. Inilah Tuhan ketika Dia mau terangkat ke surga. Pesan terakhir yang diberikan kepada murid, aku akan memberikan Roh Kudus yang bertujuan sebagai menuntun jalan kebenaran, memberikan kuasa, menghibur, mendampingi, dan menolong kita, katakan amin. Amin. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang ketiga tadi Bapak Ibu Saudara, di situ dijelaskan bahwa peranan Roh Kudus itu yang ketiga Pak. Iya. Asisten multimedia. Asisten multimedia.
Ada Isa. Isora, iso, pasti Oke. iso. Punya saya juga ngeblank di sini. Oke. Ketutup. Memimpin. Oke. Memimpin. Iya, memimpin di dalam kebenaran. Oke, yang keempat. Untuk mengingat kita memberi karunia roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun bentuk karunia yang saat ini Tuhan berikan kepada kita, ayo kita maksimalkan, katakan amin. Amin. Bukan berarti Pak Didi tidak punya karunia, beliau punya. Ibu juga punya karunia, Mbak Nika punya. Ko Andi juga punya karunia, katakan amin. Amin. Kalau ketemu orang yang paham, pasti akan dimaksimalkan masing-masing, katakan amin. Gereja yang bertumbuh, 5 karunia jawatan itu ada. Karunia tujuan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan, katakan amin. Amin. Bukan untuk persaingan. Kalau masih ada ini di antara kita dengan potensi karunia yang dimiliki saudara kita, berarti kita yang bermasalah. Halo? Bukankah itu menghambat pekerjaan Tuhan? Kalau menghambat pekerjaan berarti menghambat karya roh. Kudus. Setelahnya gereja maju jadi tidak, karena belum selesai internalnya. Ingat Pak Paul dengan tegas, ya. Pak Paul dengan tegas menyatakan internalnya bereskan hati kita dulu. Amin. Majulah, saling melengkapilah. Apakah saya bisa multimedia? Enggak. Kenapa kok Andi yang megang? Iya karena dia yang tahu. Apakah ini bukan pelayanan? Oh, pelayanan. Apakah ini sama upahnya di sini? YouTube kita memberkati orang, katakan amin. Amin. Yang mau operasional apa siapa? Ini loh. Bapak Ibu. Kalau tidak ada Pak Andi, apakah kita dikenal? Penontonnya sampai berapa kok? Padahal 70. Bu Vivi berapa? 60. Pak Amin berapa? Banyak juga kan? Pak Didi, Pak Paul, kita. Halo Pak. Halo. Ini karunia yang memperindah, mempercantik multimedia pelayanan Tuhan. Amin. Yang tidak apa bisa baca CD Bapak Ibu. Ya. Sekecil apapun bentuk pelayanan, bersih-bersih ini Bapak Ibu, pelayanan, amin. Hargai setiap para pelayan Tuhan. Hargai setiap sidang jemaat yang terlibat dengan Tuhan. Pak Bu, G, mungkin dia hanya sebagai mengutin sampah. Ini ada aser-aser keren nih. Jujur, saya tergerakkan oleh aser ya di Malang ini. Luar biasa. Bapak Ibu, gandeng tangan, amin. Apabila ada satu yang lemah, ayo kita ingatkan, kita sadarkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Memimpin di dalam kebenaran. Dan yang ke 5, Bapak Ibu Saudara, saya ini error ini, ngehang. Yang kelima adalah penghasil buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah ada dalam kita? Ada. Apakah ada yang sedikit gagal? Ada. Tapi kita belajar. Kasih. Kalau dalam 1 Korintus Bapak Ibu Saudara, buah roh itu sumbernya dari kasih. Kasih itu wujud nyatanya dari kesabaran. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Aplikasinya ya. Kalau di dalam kitab Galati, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Disinilah Bapak Ibu Saudara, buah roh harus kita hidupi. Amin. Berbuat baik itu sudah
sepantasnya manusiawi dalam hidup sosial berbuat baik, bukan baik untuk masuk surga. Dari buahnya lah kita dilihat. Buah apa yang sedang kita berikan saat ini? Maniskah, kecutkah, pahitkah? Kalau ada kecut ya berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya enggak? Saya yakin buah kita manis. Katakan amin. Amin. Kasih salam kiri kanan, buahmu manis loh. Buahmu manis loh, Bu. Kirim dong buah buat saya. Manis, Bu. Iya Bapak Ibu Saudara, ya. Manis Ibu buahnya, Bu. Luar biasa, buah roh ini kadang yang sering kali saya gagal ya. Kadang di pengendalian diri itu Bapak Ibu Saudara. Kadang itu ego saya itu masih nyut itu kadang kalau tersinggung Siti, tak enak lah. Nah, setiap orang kalau ditegur atau dinasihati pasti reaktifnya apa? Nggak terima, betul nggak? Bilang aja. Oh iya terima kasih ya udah ditegur. Tapi sebenarnya hatinya, kenapa jangan menegur saya? Nah, ini nggak salah. Lo siapa? Macam-macam salah saya. Enggak kan? Salahnya kita penuh kasih. Pak Amin kalau biasa ya, kalau ingat zaman dulu ya Pak ya, oh nggak lama hilang. Kayak Petrus, iya kan? Ternyata beliau tuh terkenal orang-orang terkenal di Solo juga. Gitu Bapak Ibu Saudara. Orang Malang. Berarti jangkauannya sudah luas. Jam terbangnya besar. Dulinmu kurang, aduh, ya kan? Jadi tidak tahu kalau buah mangga itu ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya merah. You know betul? Kita lebih mengenal. Kalau kita lebih mengenal itu akhirnya membuat kita lebih bijaksana. Bijak sini, bijak situ. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, buah roh inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kita belajar bersama-sama. Saya juga belum sempurna kok. Kita masih belajar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Belajar bersama-sama, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang ke-6, peranan Roh Kudus. Kenang kok kita baca yang terakhir ini. Karena inilah perintah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengerjakannya. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengutus umatnya menjadi saksinya. Kita baca Kisah Rasul yuk. Ini loh yang perlu kita sadari, ada kekuatan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti harus ada penerimaan. Katakan amin. Setelah menerima harus mengalami. Katakan amin. Setelah mengalami baru kita praktek kuasa Tuhan. Amin. Jangan takut kalau praktek itu tidak selalu langsung berhasil. Halo? Thomas Alva Edison berapa kali gagal? 1000 kali. Apakah dia malu? Enggak. Dia mencoba. Yes. Sampai akhirnya ini loh, lampu. Tuhan, saya mendoakan orang sakit ini sembuh dalam nama Yesus. Malah mati. Halo Bapak Ibu. Kadang kita ini diuji tentang keimanan kita akan bahasa Yesus. Amin. Ya, Pak Didi dalam nama Yesus ya. Segala usaha upaya Tuhan berkati mendatangkan kesembuhan. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini pentingnya kita menyadari akan kuasa. Aku sudah memberikan kuasamu. Kuasa yang sama yang Roh Kudus miliki. Membangkitkan orang mati? Ya, katakan amin. Loh, tidak ada yang yakin bisa membangkitkan orang mati? Amin. Saya yakin. Mati jiwanya, mati rohaninya. Amin. Amin. Sebelum bangkit dari kematian yang sesungguhnya. Ini loh, membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur itu penting Bapak Ibu. Bukankah hari ini banyak zombie di sekitar gereja? Ya kan? Zombie pada berkeliaran. Orang rohani tapi mati rohaninya, sehingga tidak mengenal lagi yang namanya kebenaran, tidak mengenal lagi yang namanya kasih.
sudah mati. Perlu dibangkitkan, dibangunkan, digugat. Tangi, jangan tidur terlalu lama. Tuhan akan memakaimu. Tidak peduli fisikmu hari ini baik atau tidak baik, keadaanmu baik atau tidak baik, Tuhan akan pakai, katakan amin. Amin. Tuhan hanya mau memakai orang yang mau. Halo? Teologi tidak bisa dijadikan dasar sepenuhnya. Tetapi kalau kita paham akan lebih bagus. Ya. Banyak orang teologi di sana luar juga, maaf kata, kadang seenaknya. Tetapi bila Bapak Ibu Saudara paham dengan tuntunan yang benar daripada Roh Kudus, luar biasa, katakan amin. Tuhan memakai Petrus penjala ikan. Dia pakai. Dia bukan orang yang hebat, tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus jadi hebat, katakan amin. Kuncinya satu, ketika kita dipenuhi Roh Kudus jadi hebat. Hikmatnya Allah nyata, kuasa Allah Roh Kudus nyata. Halo? Ada kuasa yang saya sertakan dalam dirimu. Ketika kau menumpangkan tangan kepada orang sakit sembuh. Amin. Orang minum racun tidak mati, tidak kalajengking, tidak bisa mati. Bapak Ibu Saudara, kuasa apabila Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Maka dari itu pentingnya kita hidup. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan Roh Kudus yang sudah nyata dalam kehidupan kita? Bergaul intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kuasa di sini adalah kuasa dunamos yang mendatangkan mujizat. Mujizat apapun yang Tuhan inginkan dan kita hadapi untuk orang yang sedang kita layani. Dan yang terakhir, ini pembaptisan di pantai, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang terakhir, kesimpulannya di Filipina ada yang kayak gini juga. Ini orang Mindanao yang satu garis. Ini kami sedang berjuang menyampaikan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Di perbatasan Mindanao, satu pasar itu dikuasai dengan orang-orang seperti itu semua. Jualan perlengkapan aksesoris HP. Saya sembunyi-sembunyi ambil kameranya. Ya kita macaknya seperti ini. Setiap hari kita menginjilkan jiwa. Hampir saya ketahuan tentara di Laos. Saya tanya, mau nginjilin, ternyata itu intelnya. Saya lari, Bapak Ibu Saudara. Hampir tidak ada nyawa saya di sana. Laos itu juga komunis, Bapak Ibu. Agamanya itu Buddha, tapi Buddha P-nya itu setan. Tambahan. Di sana banyak patung Buddha tidur yang gede-gede gitu. Banyak di Filipina ini loh, di Mindanao. Kita baca kesimpulannya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia yang dijanjikan untuk turun ke dunia sebagai penolong, penghibur, dan menuntun di jalan kebenaran untuk menyatakan karyanya dan menyelamatkan orang berdosa supaya masuk surga. Dia meninggalkan kita, tetapi tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang Dia utus untuk mendampingi kita, serta kuasanya yang disertakan Roh Kudus kepada kita. Katakan amin. Amin. Untuk kita lebih maksimal dalam talenta karunia kita masing-masing. Selamat siang, selamat dari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sana habis berapa berdiri? Mari kita renungkan sejenak karya yang luar biasa, yang sempurna yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sambil kita menengadahkan tangan kita sejajar dengan perut kita, sambil kita melihat, kita lihat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menyertakan kuasa dalam tangan kita. Amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan dijadikan atau dibuat dengan berhasil. Amin. Ingat, ada Roh Kudus yang ada dalam diri. Bapa, terima kasih buat hadirmu dalam kehidupan kami.
Engkau meninggalkan kami untuk ke surga, menyediakan tempat yang indah bagi kami semua orang yang percaya. Supaya kelak waktunya tiba, Engkau memanggil dan menyediakan tempat itu buat kami. Dan ketika Engkau terangkat ke surga, Engkau menyertakan, menjanjikan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami setiap orang yang percaya, untuk menolong, menghibur, menginsafkan, membimbing, membina, mendampingi. Bahkan Engkau menyertakan kuasa dalam tangan kami, Tuhan, mulut lidah kami, Tuhan. Bapa, terima kasih buat kuasa yang daripada surgawi yang turun atas kami, di mana kuasa itu adalah kuasa yang mendatangkan mujizat, damai sejahtera. Terima kasih. Engkau masih bekerja dan berkarya sampai saat ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Dan Engkau Allah yang akan membimbing kami, Tuhan. Dan kami siap Engkau pakai dimanapun Engkau mengutus kami. Dalam nama Yesus kami mengakhiri firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin.